Halo para pejuang CPNS dimanapun kalian berada, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya saya memohon maaf kalau agak lambat upload videonya dikarenakan kesibukan yang cukup padat dan memikirkan ide apa yang bagus untuk saya upload agar berguna bagi teman-teman ke depannya. Nah, pada saat ini saya akan membahas soal-soal TIU secara khusus, yaitu tes figural yang dimana sering muncul pada soal-soal tes CPNS. Oke teman, langsung kita ke pembahasan. Oke teman-teman, pada soal yang pertama ini telah terdapat beberapa gambar pada soal. Nah, di bawahnya ada opsi jawaban A, B, C, D, dan E. Nah, untuk menjawab soal yang pertama ini teman-teman, jadi caranya adalah yang mana gambar pada opsi A, B, C, D, dan E terdapat juga pada gambar di soal. Nah, jadi teman-teman, jawabannya adalah E teman-teman. Karena di antara opsi A, B, C, D, dan E, hanya gambar E lah yang mengumpulkan semua gambar pada soal ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang berikutnya teman-teman. Di sini telah terdapat 3 gambar pada soal. Nah, kita dituntut untuk mencari gambar yang keempat ini. Nah, di bawahnya telah terdapat pilihan gambar. Cara menjawabnya, teman-teman, yaitu ini dengan mengetahui cermin daripada gambar sebelumnya. Dimana kita lihat pada gambar 1, ya gambar yang kiri, yang pertama, itu yang kedua ini merupakan cerminan dari gambar yang pertama, seperti itu. Kita bisa lihat dari bundaran putih ini dan bundaran hitam yang berada pada posisi kiri atas pada pertama kali. Nah, di gambar kedua, posisinya telah berubah menjadi kanan atas di belakang garis panah ini. Jadi, gambar 2 ini merupakan pencerminan dari gambar 1. Nah, kita disuruh mencari cerminan dari gambar yang ketiga ini. Nah, dari pilihan jawaban ini, yang paling mendekati cerminan gambar ketiga adalah pilihan E, teman-teman. Kenapa? Seperti gambar yang pertama, kotak yang berarsir dan bundaran putih awalnya berada di kiri atas. Nah, di pilihan E, kotak yang berwarna, yang berarsir dan bundaran putih berada di kanan atas. Sementara untuk garis panahnya yang berwarna putih menghadap ke kiri. Nah, cerminannya tentu garis panah yang menghadap ke kanan. Seperti itu teman-teman. Jadi, untuk soal yang nomor 2 ini merupakan pencerminan dari gambar sebelumnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, soal yang berikutnya. Di sini telah terdapat kubus teman-teman dan pilihan jawaban. Nah, di sini kita dituntut untuk berimajinasi bagaimana jika kubus ini dibongkar dan rangkanya seperti apa. Nah, silakan teman-teman memilih jawabannya. Bisa di-pause dulu teman-teman. Oke, langsung saja. Dari antara pilihan A, B, C, D, dan E, yang paling mendekati rangka dari kubus ini adalah pilihan yang E, teman-teman. Kenapa? Teman-teman bisa lihat dari titik hitam yang ada di tengah ini, teman-teman. Nah, di gambar E, titik hitam ini menjadi patokan. Karena garis hitam di atas ini sama dengan garis hitam yang di atas di kubus. Sementara segitiga terbalik yang ada di kanan titik ini sama juga dengan gambar yang ada di kubus. Yang lainnya kosong teman-teman. Jadi yang paling mendekati adalah gambar E teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Soal berikutnya teman-teman. Di sini telah terdapat sekumpulan gambar dalam satu kotak. Ada segitiga yang menghadap kanan, titik hitam dan garis yang ada dalam kotak. Nah, jika tadi teman-teman mendapatkan soal yang
mencocokkan gambar yang ada pada soal dan pilihannya, dan teman-teman berimajinasi bagaimana bentuk kerangka kubus. Nah, di soal ini penyelesaiannya berbeda, teman-teman. Bukan seperti cermin, bukan seperti imajinasi rangka, dan bukan juga bagian-bagian gambar. Namun, ini cara menjawabnya, yaitu putaran derajat, teman-teman. Jadi, di beberapa soal ada gambar yang diputar 90 derajat. Ada juga yang diputar 180 derajat. Nah, di antara pilihan A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling mendekati, teman-teman, adalah C. Kenapa C? Karena gambar ini diputar 180 derajat searah jarum jam. Nah, jika teman-teman lihat, segitiga yang ada di kiri atas berada di kiri bawah, dan di sampingnya panah yang menghadap sekarang ke kiri, yang awalnya ke kanan. Nah, titik hitam ini berada di atas, kanan atas, dan garis kotak yang bergaris berada di posisi pertama, kiri atas. Oke teman-teman, apakah sudah mengerti? Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info terupdate seputar CPNS tahun 2021. Tetap fokus dan semangat belajar. Halo teman-teman, saya ingin merekomendasikan situs ayocpns.com sebagai tempat belajar yang sangat baik dan tentunya update dengan perkembangan soal-soal CPNS. Nah, di sini teman-teman bisa mempelajari soal TWK, TIU, dan TKP dengan cara yang mudah dan dimengerti. Dan yang paling menarik di sini, teman-teman bisa mengikuti tryout yang tampilannya menyerupai CAT. Hanya dengan harga paket Rp125.000, teman-teman bisa mengakses semua materinya. Tidak hanya itu, teman-teman. Jika teman-teman memasukkan kode XOTBPU, teman-teman akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp25.000. Oke, teman-teman. Semangat belajar!